Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenuhan kita pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2020, yang adalah Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus sekaligus. Kedua santo ini adalah rasul yang agung, yang mengemban misi yang mulia dari Tuhan Yesus. Santo Petrus merasul di kalangan orang Yahudi, sedangkan Santo Paulus lebih banyak merasul di kalangan orang bukan Yahudi. Kita memetik makna perayaan kedua rasul ini terutama dalam mengemban misi yang kita terima dari Yesus Kristus, dalam tugas yang diberikan kepada kita karena baptisan yang kita terima, menjalankan imamat umum untuk mengambil bagian dalam menjalankan tugas Yesus, yaitu menjadi nabi, imam, dan raja. Kita belajar dari kedua rasul ini yang dengan berani, dengan gigih merasul, bahkan sampai mengorbankan nyawa, mati sebagai martir karena menjalankan tugas kerasulan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus memilih Santo Petrus menjadi pemimpin para rasul yang pimpinannya sekarang diteruskan oleh Paus, Uskup Roma. Sebagai lambang kepemimpinan yang diberikan oleh Yesus, Yesus memberikan kepada Santo Petrus kunci kerajaan surga untuk melepas dan mengikat, untuk menjaga kebenaran ajaran iman. Santo Petrus sungguh mengasihi Yesus, nyata lewat tugas penggembalaan yang embannya. Bahkan ia wafat sebagai martir dengan disalib dengan kepala ke bawah. Ia dimakamkan di Bukit Vatikan, di mana sekarang berdiri Basilika Santo Petrus di Vatikan. Saudara terkasih, sedangkan Paulus adalah seorang Farisi yang sebelum pertobatannya adalah orang yang gencar untuk melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap pengikut Kristus. Tetapi Yesus menangkap Paulus untuk pertobatannya dan dijadikan oleh Yesus sebagai rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Dan dalam kerasulannya ke banyak tempat ia gigih untuk mewartakan Kristus. Ia banyak mengalami penindasan, penganiayaan, bahkan terancam hukuman mati dan dimasukkan ke dalam penjara. Ia mati dibunuh dengan pedang di Tri Fontane Via Ostiense di Roma. Di atas makamnya kini berdiri Basilika Santo Paulus di luar tembok kota Roma.
Saudara-saudara yang terkasih, karena Tuhan mengasihi kita dan memilih kita untuk menjadi murid-Nya, maka kita sungguh mengasihi Tuhan. Kita pun diajak untuk membuktikan kasih kita itu dengan gigih untuk mewartakan Kristus, mewartakan Injil. Untuk zaman sekarang ini tidak perlu harus pergi ke tanah misi, tetapi bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai pengikut Kristus di tengah pergaulan kehidupan kita yang memancarkan cahaya cinta kasih Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.